juga, sempat tugas di depan. Itu kalau nggak salah yang datang sekitar 5.000 orang ya kalau nggak salah. Hari ini biasa kalau ada karena ada Romo, saya rasa bakal 6.000-an. Jadi puji Tuhan. So kalau ada Om Tante, teman-teman yang datang juga bulan November, di awal itu saya ajak untuk semuanya kita mau bersyukur bareng-bareng secara spontan. Ada yang ingat nggak? Oh nggak ada. Kalau gitu saya ingetin lagi deh. Seminggu belakangan atau 2 minggu belakangan itu it was a tough week for me, tough weeks again. Last time juga saya sharing, saya lagi nggak enak atau gimana. Tapi kayaknya itu jadi theme yang saya bawa selalu kalau saya di depan sini saya selalu bilang, lagi nggak enak deh pokoknya. Tapi ada tujuannya karena dengan saya yang semakin nggak enak, saya bisa makin ngerasa kalau Tuhan itu ada. Ya, kalau semuanya enak-enak kan kadang kita nggak ngerasa kalau ada Tuhan gitu kan. Jadi kalau pas lagi nggak enak dikit, lagi sedih dikit, baru ingat kalau ada Tuhan gitu. Jadi saya mau ajak Om Tante juga. Ada satu ayat yang saya juga sempat bilangin waktu itu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Isinya dia bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Kristus Tuhan kepadamu. Dia bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah dalam hal-hal yang baik aja. Gitu kan? Jadi selama 1-2 minggu ini saya diingetin itu terus. Karena benar-benar tough buat saya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saya mau, dan puji Tuhan, saya ingat ayat itu dan saya berusaha untuk semakin banyak mengucap syukur meskipun lagi gak enak. Right? Dan again, I acknowledge kalau yang datang ke PD juga mungkin saat ini ada yang happy, ada yang kurang, ada yang sangat tidak happy, itu mungkin ada. Tapi ingat lagi kalau ada ayat itu tadi, makanya saya mau ajak kita semua, ayo ingat-ingat 1-2 hal selama sebulan belakangan yang bisa bikin kita semua bersyukur. Saya kasih waktu 5 detik. Exercise, ingat-ingat apa yang bisa kita syukuri. Oke? Kalau udah ready, saya mau ajak secara spontan, Om Tante, ayo ucapin keras-keras. Saya mulai dulu ya. Tuhan, aku bersyukur karena aku masih sehat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada lagi? Haleluya. Anak-anak udah masuk sekolah. Pekerjaan rumah lebih enteng. Gak usah jagain. Puji Tuhan. Ada lagi? Amin, bisa datang PD lagi, puji Tuhan. Ada lagi? I'm alive, of course. Kalau enggak, itu anugerah terbesar, puji Tuhan. Nafas kehidupan. Ada lagi saya tadi dengar lagi, Om, Tante? Ada yang kesehatan, puji Tuhan. Kalau sakit benar-benar gak enak. Ada yang pernah ngerasain pasti ya. Haleluya. Ada lagi? Puji Tuhan. Untuk yang pertama kalinya, welcome Romo, puji Tuhan. Ada lagi? Dari belakang lagi? Puji Tuhan dikasih kesempatan untuk pulang ke Indo lagi setelah 3 tahun kali ya. Dari satu lagi dari umat, Om Tante. Iya Tante. Amin. Terima kasih kalau PD boleh maju, lebih maju lagi. Ya, saya percaya tahun depan 12.000 orang, oke? Amin. Oke, mari kita mau buka buat Om Tante yang baru datang, welcome. Kita mau buka persekutuan doa kita sore hari ini.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam segala segi kehidupan kami. Kalau kami masih boleh mengucapkan syukur dalam saat-saat sulit kami masih boleh bersyukur Tuhan, kalau Engkau sadarkan kami, Engkau selalu ada dalam segala segi kehidupan kami. Kalau saat ini kami akan memulai persekutuan doa sore hari ini. Mari Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir. Berkati acara ini dari awal hingga akhir. Bantu kami untuk memuji, bantu kami untuk menyembah, dan bantu kami untuk belajar menjadi murid-Mu yang taat dan setia mendengarkan firman dari Romo. Tuhan, ini saat yang indah buat kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Untuk menaikkan ucapan syukur kami lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracaralah Bapa, beracara dari awal hingga akhir. Biar segala ucapan pujian dan syukur kami dengan penuh urapan. Biar kami yang datang dengan kesedihan, kami boleh Kau beri kegembiraan. Kami yang datang dengan rasa beban dalam hati, kami boleh bisa merasa lega setelah kami pulang dari tempat ini. Karena semuanya itu berkat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh tahan ini ya kami mau berterima kasih karena betapa dalam kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Amin. Mari Om Tante, teman-teman, kita mau naikkan satu pujian di awal. Kita mau sadari kalau sungguh kasih Tuhan itu sangat dalam hidup kita. Oke, sungguh betapa dalam kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Boleh deh, kalau saya undang untuk berdiri, kita mau tepuk tangan, kita mau bergoyang, kita mau sama-sama memuji Tuhan, bernyanyi sama-sama. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, oh betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, oh betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekarang yang pria saja, oh betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya. Ayo om kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Oh sekarang yang gantian, yang wanita tante saja. Kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya. Semuanya ya, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kebaikan-Mu Tuhan, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku.
setiap waktu. Oh sungguh indah, Indahnya Yesus. sungguh sempurna. Sekali lagi sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Semuanya katakan, sungguh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Hidupku dipenuhi, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi, indahnya Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sungguh indah Engkau Tuhan Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan, betapa dalam kasih-Mu. Oke, kita mau naikkan satu lagi syukur kita buat Tuhan. Segala puji syukur hanya buat nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau saja yang layak kami puji. Makin semangat ya, kayaknya agak sempit nih ya. Gak apa-apa, boleh senggol satu sama lain. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuja, yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Sekali lagi, segala puji dan syukur kami Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Semuanya bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, come on everyone, sorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Come on, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Yes Lord, hanya Engkau yang layak kami puja. Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Come on, sekali lagi semuanya soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya. Semuanya bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semuanya haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang terakhir. Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terindah buat Tuhan. Terima kasih. Puji nama-Mu ya Tuhan. Silakan duduk Om Tante.
Silakan duduk. Puji Tuhan, luar biasa. Saya yakin everyone here feels the presence of Holy Spirit. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh nama Tuhan boleh dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Kita mau tenangkan hati. Kita mau sama-sama rasakan kalau Roh Kudus itu ada dan Roh Kudus itu hadir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kami boleh naikkan pujian kami yang begitu indah. Karena Engkau yang layak kami puji Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Bapa, saat ini kami mau duduk diam. Kami merasakan hembusan Roh Kudus-Mu yang begitu lembut. Karena untuk itulah kami datang. Kami datang untuk mau berjumpa muka dengan-Mu Tuhan. Mari saya mau ajak Om Tante, teman-teman, semua saudara-saudari semua. Kita mau siapkan hati, masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke tempat kudusnya Tuhan. Tinggalkan segala beban, tinggalkan segala persoalan, persembahkan kepada di kaki Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama tersungkur di hadapan Tuhan. Karena itu yang Dia mau, untuk kita semua berserah. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu. Karena tiada kata-kata selain puji dan sembah. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Alangkah indahnya Engkau, alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya
ulangi sekali lagi lagu ini. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Ku masuk ke hadirat. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini Sungguh alangkah indahnya Engkau Tuhan. alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, Tuhan, pujianku. sungguh Engkau Tuhan kemuliaan. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Saya mau ajak semuanya untuk kita memejamkan mata saat ini. Sungguh inilah yang kita rindukan. Untuk berada di hadirat Tuhan. Untuk duduk diam. Merasakan hadirat Tuhan ada. Sungguh saat-saat yang indah. Di sore hari ini. Kalau Dia boleh hadir di tempat ini. Ini saatnya. Buat kita mau bercakap-cakap dengan Dia secara pribadi. Entah sadar atau enggak, Tuhan hadir dalam hidup kita. Entah sadar atau tidak, Tuhan hadir dalam hidup om, tante, dan saudara-saudari semua. Mari, saya rindu pakai saat yang indah ini. Mari kita sembah Dia. Kita mau datang tersungkur di kaki Tuhan dengan segala permasalahan yang kita punya. Bawa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ini saat yang indah. Karena ini saat yang sungguh indah. Karena Tuhan hadir. Karena Engkau Tuhan, pujian kami. Sungguh Engkau Tuhan kemuliaan kami. Engkau Tuhan. Come on. Mari saya undang om tante. Kita mau bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Kita mau sembah Dia dengan sepenuh hati. Kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu. Sungguh Engkau hadir di sini Tuhan. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Engkau. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata. hingga kemuliaan-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sungguh saat ini
saat yang sungguh indah, sungguh untuk kami memuji dan menyembah. Saat kami boleh hadir merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh saat-saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, Saat ini, saat ini, urapan-Mu. urapan-Ku, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sungguh hadirat-Mu ku rasakan Tuhan. Hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, Amin Tuhan. saat ini, Urapan-Mu. ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah nama-Mu Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami rasakan urapan-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan ucapan persembahan-Mu kepadanya. Sembah Dia. Hadirat-Mu ku rasakan Tuhan. Angkat segala beban kami. Kau yang hadir saat ini Tuhan. Engkau yang hadir di sini. Ini kami anak-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Karena Engkau yang kudus. Kirama shelelelelele la baria la bada da 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 se de 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 la para para shekera. Oh arabara shekera la 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 la. Kirama ra shekere de kira ra ra la 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 la. Kirama shala la 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 kira la 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 la. Kiana mara la 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 shala la 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 para 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 shekera la la. Kira la shekera la la liara para ara para tasa. Hara para ara ta la 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 kana mara shala la 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 ya yara la. Terara para tasa kira ara pa karata. Irana mara la takasha la la. La 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 la. Para para ara para basekera la la. Yara la 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 kapara sa la 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 la. Kira la 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 shala la 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 shala la la. Kira ma shala la 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 ye. Kira la ma shala la 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 ya la la la.
Ada seorang yang hadir di sini yang baru saja terkena redundancy. Engkau sangat kecewa, sangat marah, sangat sedih. Saat ini Tuhan menjamah engkau. Tuhan pegang engkau. Dan He assure you, Dia punya rencana yang jauh lebih indah. Dia akan berikan pekerjaan yang jauh lebih indah. Bersyukurlah. Ada sebuah keluarga yang sedang bergelut dalam pengambilan suatu keputusan. Mereka sedang bingung pilihan mana yang harus mereka ambil, sementara waktu yang tidak banyak. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah mohon Tuhan untuk campur tangan. Persembahkan permasalahan ini, keputusan ini kepada Tuhan. Saat ini Dia hadir dan Dia mendengarkan. Karena waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, buat urapan-Mu yang luar biasa, buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan sore ini. Terima kasih Engkau masih mau hadir Tuhan, atas kami yang sungguh berdosa. Terima kasih Kau sudah masih mau tunjukkan kemuliaan-Mu atas kami, anak-anak-Mu yang tidak layak. Tuhan, kami mau duduk diam saat ini, menikmati indahnya hadirat-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Kau tempatkan utus Romo Handoko di tengah-tengah kami sore hari ini. Tuhan, kami percaya rencana-Mu ya dan amin. Engkau gak akan pernah salah Tuhan. Dan kami percaya sore hari ini Romo Handoko akan berikan, bantu kami untuk semakin mengenal Engkau. Bagaimana kami boleh menjadi pelayan-Mu yang lebih baik lagi, yang lebih terurapi lagi di dunia ini. Menjadi perpanjangan tangan dan kaki-Mu. Bapak urapi Romo Handoko sore ini. Urapi mulut, lidah, dan bibirnya. Semua yang dia katakan, kami percaya Engkau sendiri yang berkata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bacak hati kami. Hancurkan setiap kedegilan hati, kekerasan hati. Biar kami boleh pulang nanti membawa firman-Mu. Boleh bangkit lagi menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang-Mu. Untuk membagikan kabar sukacita kepada saudara-saudara kami di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Om, Tante.
Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore. Shalom. Belum jawab semua kelihatannya ya. Selamat sore. Shalom. Ya. Terima kasih pada kesempatan ini saya boleh berdiri di depan Anda untuk memberikan firman. Nah, saudara yang terkasih, tadi saya dari Renwick ke Penrose ya jam 8, saya nyetir dan selamat sampai di Penrose ya. Tidak ngantuk ya. Kemudian setelah itu dari Penrose berangkat jam 1:15 mulai ngantuk ya. Padahal saya didampingi oleh 4 bidadari ya. 4 bidadari mendampingi saya, kok ya tetap ngantuk loh ya. Karena kami udah nyanyi, kami sudah makan macam-macam tetap ngantuk ya. Karena di depan saya itu hanya lihat mobil, ya, jalan lurus. Sedangkan sampai di sini, saya langsung tidak ngantuk loh. Ya, karena melihat wajah-wajah Anda. Jadi kehadiran Anda menjadi berkat untuk kami semua. Amin saudara, amin. Dan itu yang membuat pasti kita berbahagia hari ini. Dan saya akan mengajak kita semua saat ini untuk merenungkan tema menjadi pelayan yang berkenan di mata Allah atau di hadapan Allah. Oke, silahkan dimasukkan. Sudah masuk belum? Bentar. Saya nyorotnya ke sana atau ke sana? Oh, ke sana ya? Kok belum mau? Bentar. Tolong diajari dulu. Ya, jujur aja, ini kan sudah ini ya. Iya, tinggal pecet-pecet enggak mau ya. Oh, berarti bukan salah saya ya. Bukan salah saya. Ya, belum ternyata. Bentar. Ya, bagaimana? Ya, ini sudah. Kelihatannya sudah ini. Belum lagi. Atau perlu doa 3 kali salam Maria? Belum. Atau enggak perlu pakai itu ya? Apa? Start saja. Oh ya. Padahal bacaannya di situ ya. Ya. Oke, tolong disiapkan Roma 14, 17 sampai 20. Untuk dasar kita yang akan kita baca bersama ya. Sekarang kita lihat bersama-sama. Roma 14 ayat 17 sampai 20. Sudah ketemu? Ya.
Bentar, saya punya malah yang enggak ketemu. Oh ya, sudah. Bentar ya. Tetap nggak bisa ya. Ya oke. Kalau nggak bisa berarti pakai sana saja ya. Dari sana tolong terus. Ya. Ya, ini dasar Alkitabiahnya ya, Roma. Mari saja kita, kelihatan sudah bisa ya? Oh, tetap belum. Oke, kita akan membaca mulai dari yang ganjil diawali oleh kaum bapa, ya, kaum pria, sedangkan yang genap oleh kaum wanita. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Ya, kita akan mencoba merenungkan ini, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, kita semua di sini yang hadir adalah pelayan ya Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ini pelayan yang berkenan di hati Allah, atau kita yang berkenan di hati orang lain saja, sesama saja, tapi belum sampai berkenan pada hati Allah. Ya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya akan mengajak kita ke depan lagi. Tolong ditampilkan yang depannya, paling depan, judulnya. Yang paling depan, nah, oke. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih yang hadir di sini, untuk melihat dulu check and recheck. Ya. Kita memang sudah dipilih Tuhan, ya. Tapi pertanyaannya apakah kita betul-betul sudah seperti yang dimaui Tuhan. Nah, untuk ngecek itu saya akan mengajak dan ini sudah saya berikan kepada para pengurus karismatik ya yang ada di Sydney ini saya berikan. Nah, saya juga rindu karena saya belum di Epifani ini belum, maka ini juga akan saya berikan untuk kita sekalian. Nah, sebelum kita menjadi pelayan, kita akan cek sebagai manusia dulu. Apakah Anda termasuk manusia yang pantas? Atau belum sampai pada level manusia yang diharapkan ya. Ya lihat dari muka-mukanya sudah sih ya. Dari muka-mukanya udah kelihatan kita pantas, tapi coba sekarang kita check and recheck apakah kita termasuk pribadi yang sudah menghayati yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi, oleh setiap manusia. Ya, yang pertama. Ya, mari kita cek. Yuk, silakan. Tidak, yang awal tadi. Yang awal, kemudian slide yang, hope. Ya, satu dulu. The secret of friendship is concern. Nah, ini saya akan ajak kita sebagai pribadi, kita udah sampai penghayatan pada ini belum. Rahasia dari persahabatan adalah concern. Rahasia dari persahabatan itu adalah perhatian. Ya. Rahasia dari keluarga itu adalah perhatian. Rahasia dari komunitas itu adalah perhatian. Nah, saudaraku, perhatian itu kata dasarnya hati. Ya, hati itu lambangnya ini. Ya, coba sekarang kita semua begini, hati. Nah, ya ini hati. Maka kalau Anda foto kan love, love, love gitu ya. Hati nih. Kemudian sekarang sambil begini, sekarang nyanyikan lagu Betaria Sonata, Hati yang Terluka. Ya, hatinya yang terluka, kemudian ini setelah itu tempelkan di telinga Anda. Telinga Anda ini
Ini separuh hati loh. Itu kalau ditempelkan bentuknya hati. Betul enggak? Tuh, coba sekarang itu bayangkan Anda menarik ini masing-masing nih, separuh hati tempelkan. Nah, itu hati loh. Dan hati dalam bahasa Inggris kita tahu, heart. Ya, antara H dan T ada ear, ada telinga. Ya, betul enggak? Maka perhatian itu tidak bisa lepas dengan unsur mendengarkan. Maka rahasia dari persahabatan adalah mendengarkan. Persahabatan akan langgeng kalau kita bisa saling mendengarkan. Amin saudara? Jadi dulu ya. Kemudian keluarga akan langgeng juga kalau antar anggotanya saling mendengarkan. Pasti langgeng. Tapi coba salah satu anggota keluarga, misalnya suaminya arogan dan sombong. Lalu mengatakan, hei istri dan anak-anak dengarkan. Di sini yang berkuasa siapa? Siapa dengarkan lagi siapa? Nah suami model begini pasti akan didoakan istrinya cepat dipanggil Tuhan. Pasti. Ya, sekurang-kurangnya tuh ya. Kalau misalnya satu arogan nggak mau dengerin pasangannya, tetapi kalau seorang suami itu selalu mendengarkan istrinya bilang koh, langsung bilang ada apa? Wah ini, ya ini pasti suami ini akan mendapatkan hati istrinya. Hanya masalahnya sekarang itu banyak istri-istri yang tidak didengarkan oleh suaminya loh, ya. Ketika bilang koh gitu nggak didengar, malah dibentak. Apa? Kakoh. Kemudian datang ke Romo. Kemudian bilang Romonya bilang ada apa? Waduh, langsung maknyus gitu ya. Nah apa yang terjadi? Banyak ibu-ibu yang jatuh cinta sama Romo loh. Ya, jadi para suami, hai para suami, ya tolong dengarkan istri loh. Nah sedangkan Romo itu memang dipanggil untuk mendengarkan. Kalau dia keluar sama laki-laki. Nggak bisa dengerin suami istrinya itu dengarkannya. Jadi ingat Bapak Ibu terkasih, rahasia dari persahabatan, rahasia dari komunitas juga mendengarkan. Jadi kalau komunitas itu tidak saling mendengarkan, ingin menangnya sendiri, tunggu tanggal mainnya. Tetapi kalau komunitas itu bisa saling mendengarkan, maka yang hadir pun akan banyak loh. Seperti pada sore hari ini. Tepuk tangan dong. Ya. Saya yakin, saya percaya ada di antara kita saling mendengarkan. Maka ini harus kita pupuk bagaimana membangun. Terima kasih, sudah bisa ya. Ya, wah luar biasa. Kerja keras dari panitia. Tepuk tangan lagi untuk panitia. Ya. Nah, mendengarkan menjadi penting Bapak Ibu terkasih dimanapun. Termasuk di dalam gereja. Kita harus bisa saling mendengarkan. Kalau Anda merasa yang paling benar, yang paling pinter, yang paling punya pengalaman, sudah lama di Sydney, lalu mengatakan saya paling banyak pengetahuannya, pret. Ya, jadi kita harus saling mendengarkan loh. Belum tentu kok. Tapi banyak orang kan begitu, sombong merasa saya sudah 50 tahun di sini loh, saya yang menentukan loh, ya. Komunitas di Sydney saya lah peret loh, saya bilang kita harus saling dengarkan satu dengan yang lain. Kalau itu yang terjadi, komunitas pasti akan bertumbuh. Amin saudara. Ini yang pertama. Ini untuk manusia loh, belum menjadi Kristen. Ya, manusia itu harusnya begini. Ya, rahasia dari persahabatan, rahasia dari hidup bersama, yaitu mendengarkan. Yang kedua. Kok meneng lagi? Bisa. The secret of love is sacrifice. Ya, setelah rahasia dari komunitas, rahasia dari persahabatan itu adalah perhatian, mendengarkan. Sekarang rahasia dari cinta. The secret of love is sacrifice. Di sini nggak ada salib ya. Ya. Oh ini, ya ini, ya. Rahasia dari cinta itu salib, sacrifice. Maka hati-hati dengan Anda kalau mengatakan I love you.
Pertanyaannya, di mana sacrifice Anda? Jadi kalau kita mengatakan kepada istri kita, istriku I love you full. Nah, harus ada sacrifice. Ketika istri bilang, kok berhenti merokok dong. Jangan langsung melotot. Yang cari duit siapa? Nah, laki-laki yang gini sacrifice-nya enggak ada tuh. Kalau Anda mencintai, I love my community. Wah, Epifani, I love. Ya, pertanyaannya, di mana sacrifice Anda? Ditunjuk jadi pengurus, malah joget kok. Jangan saya, jangan saya. Katanya mencintai Epifani, tapi ketika diminta untuk jadi pengurus, bilang, jangan saya. Itu gumbal kau. Ya, saya katakan bullshit. Bullshit itu apa? Bull itu sapi, shit itu tai. Berarti bullshit itu apa? Teletong. Cinta tanpa pengorbanan bullshit. Ya. Jadi kalau kita mengatakan I love you, maka di mana pengorbanan? Ya. Kalau saya mengatakan saya mencintai si Sydney, saya harus ada pengorbanannya. Betul saudara? Harus dong. Jadi hati-hati dengan kata-kata I love you. Ya, kalau kita enggak mampu memberikan sacrifice kita. Ya. Maka kalau kita betul-betul sudah sampai pada mencintai, kita harus belajar dari guru kita ini. Ya. Ini yang kedua. Ya. Ini kalau menjadi manusia harusnya bisa menghayati sampai ke titik ini. Yang berikutnya, the secret of happiness is giving. Rahasia dari kebahagiaan itu memberi. Ya. Itu yang ditawarkan Tuhan untuk kita. Life is giving. Hidup adalah memberi. Itu baru orang akan berbahagia. Kalau kita masih selama hidupnya masih begini, itu belum bahagia. Mungkin kita happy ketika mendapat, ketika kita minta. Tapi kebahagiaan seorang yang mendapat itu lebih kecil daripada orang yang memberi. Dan kita kalau memberi sudah tidak menghitung itu harganya, itu baru top markotop. Jadi kalau Anda memberi lalu mengatakan, ingat ya Romo, ini yang saya berikan ini harganya $10.000. Ingat Romo, $10.000. Ya, bisa begitu, diulang-ulang terus, seakan-akan Romonya budek. Ya. Itu Anda belum orang kaya saudaraku ya. Anda belum orang kaya itu, kalau Anda memberi, nih Romo, tanpa menghitung itu harganya, baru Anda orang kaya. Ya. Tanpa memperhitungkan harganya apa yang diberikan. Sudah just giving. Maka itu yang disebut apa? Life is giving. Hidup adalah memberi. Maka kita akan happy. Memberi dan itu tidak bisa dinilai dengan uang loh Bapak Ibu terkasih. Ya. Sama ketika kita memberikan hati kita. Ya. Ketika kita ingin bahagia, berikan itu. Ya. Ini yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, the secret of service is heart. Rahasia dari pelayanan itu hati. Ya, pelayanan itu tidak dari sini, tapi dari sini. Ya. Kalau kita sudah pelayanan dari sini, Bapak Ibu terkasih dari hati, maka saya yakin orang yang terlibat itu tidak akan sakit hati. Karena dia memiliki hati. Tetapi kalau pelayanan itu dari sini, pasti orang itu nanti gampang akan sakit hati. Karena dia berasal dari otaknya saja. Nah, bahayanya ada orang yang melayani tidak pakai hati, tidak pakai ini. Tapi melayani pakai nuwun sewu. Ya itu ya kan kadang itu ada orang udah melayani, aduh. Tetapi dia melayani rajin, tetapi gosip orang lain juga rajin. Pelayanan dia luar biasa, membaca kitab sisi luar biasa, tapi mulutnya nyinyir. Ada banyak begitu. Sehingga hadirnya selalu nyakitin orang lain. Itu ada loh, tapi dia bangga. Nyakiti di dalam nama Tuhan. Begitu, ada loh. Orang yang bisa nyakiti dalam nama Tuhan. Itu bangga sekali. Ada yang seperti itu ya. Nah, sekarang dari hati biasanya orang akan dengan legowo ketika mungkin disakiti yang lain dan sebagainya. Karena hatinya sudah luas ya seperti samudra. Nah, kemudian yang terakhir,
Rahasia dari hidup adalah Allah. Ya. Kadang-kadang kita mengatakan, saya enggak butuh Allah lagi, saya enggak butuh Tuhan. Sehingga orang mulai mencoba meninggalkan Tuhan. Enggak ke gereja, enggak baca kitab suci. Mungkin minggu pertama merasa enak, minggu kedua enak. Mungkin bulan pertama meninggalkan Tuhan itu enak ya, enggak tugas lagi, kor enggak ada, tugas ini enggak dan sebagainya. Tapi coba Anda 1 tahun, ya akan beda hidup Anda. Orang yang punya Tuhan itu mukanya lain loh. Coba sekarang lihat kiri kanan, depan belakang Anda. Orang yang punya Tuhan itu mukanya lain. Orang yang punya Tuhan ketika ditengok gitu dia senyum. Kalau yang enggak punya Tuhan, ngapain lihat saya? Ngajak berkelahi itu ya. Maka muka itu penting itu. Muka itu penting menampakkan Anda itu punya Tuhan atau enggak dari mukanya kok. Ya. Kalau muka kita itu full dengan smile, itu kan muka yang penuh sukacita. Dan inilah yang seringkali kurang dalam gereja Katolik. Muka kita kadang-kadang enggak penuh dengan smile. Kita harus belajar dari saudara kita yang Kristen. Mereka itu kalau umat itu disambut di depan dengan penuh senyum ya. Dengan dasi, lalu welcome, selamat datang, Tuhan memberkati, senang lagi, masuk, berikut lagi, minggu berikut datang lagi, selamat datang, lalu semakin senang yang datang, langsung dalam hati, 1/10 dapat ini pasti. Ya. 1/10 itu dapat pasti. Sedangkan kalau orang Katolik, orang mau datang, masuk silahkan, mau duduk silahkan, berdiri silahkan. Ya. Nah, kita seringkali bilang waktu dan tempat kami persilahkan. Ini saudara, coba lihat. Kita harus belajar dari saudara kita yang Kristen loh. Mereka dengan apa smile menampakkan wajah sukacita. Termasuk ketika nyanyi. Nah, tadi saya senang sekali Bapak yang terkasih ketika saya sudah duduk lalu nyanyi seperti itu. Saya seperti ketika dampingi Charismatic Amazing Grace ya di Jakarta. Ini suasananya luar biasa. Saya coba kadang-kadang gini, bayangkan kalau di gereja itu nyanyinya begini, alangkah bahagianya loh. Orang seneng loh, nyanyi dengan penuh sukacita, kemudian dengan hati yang nyanyinya ya. Sedangkan kalau kita misa, kadang-kadang saya sendiri juga mau jalan aja males sebetulnya. Ya, mau jalan masuk itu saya males, karena nyanyinya mulai awalillah. Coba nyanyinya seperti itu. Mau jalan tegak kan enggak enak. Jalannya ya harus. Aduh, saya bilang. Nah, saya berharap ya Bapak Ibu terkasih, Anda yang saat ini aktif di Charismatic, yuk kita memberikan warna ini ya. Di gereja kita beri semangat ya, spirit ya. Ya, tinggal 30 menit, kasihan sih. Ya, saya udah ngomong susah, padahal ini belum ini baru pendahuluan loh ini ya. Oke, baru pendahuluannya sudah dikasih peringatan. Oke, kita masuk ya, Bapak Ibu terkasih. Jadi 5 hal ini penting untuk kita sebelum kita menjadi pelayan harus sudah sampai pada titik ini loh. Kalau kita sudah sampai pada titik ini menjadi pelayan nanti, kita menjadi pelayan enak sekali Bapak Ibu terkasih. Kita enggak gampang tersinggung. Tapi kalau Anda belum sampai titik ke sini, nanti dalam pelayanan pasti gampang tersinggung dan dikit-dikit mengatakan, Romo ini pertama dan terakhir. Pasti itu. Ya, banyak di antara kita yang itu karena apa? Belum sampai ke titik ini. Tapi kalau udah sampai ke titik ini, penghayatan sampai ke sini, melayani menjadi sukacita karena apa? Melayani kesempatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Jiwa-jiwa loh Bapak Ibu terkasih. Jiwa yang datang itu sebuah kehormatan kita untuk bisa menyapa, menjadikan orang itu betul-betul hidup. Ya. Dan kalau orang kemudian datang ke gereja, datang ke persekutuan begini, pulang dengan sukacita kan kita juga happy juga. Ya. Jangan sampai orang datang ke misa misalnya, pulang misa malah dosanya banyak. Banyak loh yang begitu, karena bilang, romonya khotbahnya apa itu? Itu khotbah sama kentut sama saja. Kan Anda berdosa itu loh. Malah ngata-ngatain romonya kayak gitu.
Wah, kalau saya kayak gini lebih baik saya pindah Kristen aja. Nah, itu. Kadang-kadang kan begitu. Nah, kalau kita melayani kemudian membuat orang berdosa, tanda tanya loh. Tapi kalau kita udah sampai ke titik ini, kita melayani jadi enak, lalu ketemu orang itu happy. Rasanya senang ya, bisa menyapa, lalu kita bisa kenal satu dan yang lain. Orang disapa aja itu udah senang loh Bapak Ibu terkasih. Betul enggak? Apalagi disapa dengan nomor sepatunya dan namanya. Wah itu lebih senang lagi ya. Orang, wih Romo sampai kenal nomor sepatunya loh gitu. Itu kita lebih senang disapa, namanya disebut itu senang. Ya saya di sini masih belum bisa menyebut semua ya Bapak Ibu terkasih, tapi saya bisa Pak Hasan ya. Betul loh? Nah, betul ya. Budi Yuyun, benar tuh, ya betul. Karena yang tahu saja, Peter tahu pokoknya ya. Ani ya, kayaknya gitu. Jadi saya udahlah mulai gitu, tapi orang seneng loh. Siapapun orangnya kalau bisa disapa, apalagi nyapanya dengan hati, itu penuh sukacita loh. Nah, coba kita menjadikan gereja kita yang seperti itu. Tempat di mana orang merasa dihargai, merasa dicintai. Dengan hanya apa? Dengan menyapa saja, itu sudah cukup. Apalagi ditambah dengan firman. Apalagi ditambah dengan kesaksian hidup, akan semakin orang merasa diteguhkan. Maka mari sekarang kita lanjutkan. Ya, ini baru pendahuluan ya, 20 menit. Saya udah diwanti-wanti sama Puspa tadi, Romo 45 menit saja ya, 55 menit saja ya. Oke, nah ini saya rasa ini penting untuk kita Bapak Ibu terkasih, di dalam pelayanan saya sengaja mengambil dari Roma. Yang dikatakan oleh seorang yang mengalami sendiri, bagaimana dia dulu itu menjadi seorang monster, seorang teroris, tapi akhirnya berubah menjadi orang yang terhormat, yaitu Paulus. Ya kita tahu, Paulus itu monster, dia seorang teroris dan seorang kadrun. Ya, dia kadrun ya. Karena merasa benar, kemudian dia menghakimi, ngejar-ngejar dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Saulus waktu itu. Tapi setelah dia dijamah oleh Tuhan, kemudian dia mengalami cinta Tuhan, dia menjadi dari seorang horor menjadi seorang yang honor. Ya, yang menakutkan menjadi orang yang terhormat karena bersama Tuhan. Amin saudara. Saya yakin kalau Anda juga bersama Tuhan, Anda akan menjadi orang yang terhormat. Amin. Tetapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tunggu tanggal mainnya. Ya. Mengandalkan Tuhan berarti ini yang dialami oleh Paulus ketika dia merenungkan tentang kerajaan Allah. Maka dia lalu mengatakan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, saudaraku. Ini ingat ya, soal kerajaan itu bukan makanan dan minuman. Ya, maka sekarang ini ada snack ya. Ya, itu bagus. Kalau enggak ada keterlaluan. Tapi lebih keterlaluan ketika kita datang dalam sebuah komunitas begini yang diributkan soal makanan dan minuman. Lebih memalukan lagi kalau kemudian kita marah karena enggak mendapat snack. Tapi apa yang terjadi seringkali kan begitu Bapak-Ibu terkasih. Kalau kita mengadakan acara, rapat-rapat, berapa jam kita bicara tentang makanan, minumannya. Sedangkan acara pokoknya enggak terlalu. Ya, misalnya kan begitu. Berapa lama kita bicara tentang seragam. Harus seragam yang bagus, kalau enggak gimana, nanti selfie-nya gimana. Weh. Itu yang diutamakan seringkali. Paulus mengatakan, kerajaan Allah bukan soal minuman dan makanan, ini hanya simbol ya. Bukan soal hanya hal-hal yang sepele-sepele itu loh Bapak Ibu yang terkasih. Kalau ada makanan itu ya syukur alhamdulillah. Ya, kalau ada makanan. Kalau kita bisa pakai seragam, alhamdulillah. Tetapi kalau enggak ada itu tidak menentukan kita masuk surga. Justru Paulus mengatakan, kalau kita ingin melayani, ingat yang kita persoalkan adalah ini loh. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, nanti akan saya terangkan, tetapi kata-kata berikutnya oleh Paulus sangat indah. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ya,
Ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini. Jadi yang berkenan di mata Allah itu bukan soal yang remeh-temeh makanan minuman itu Bapak Ibu terkasih. Ya. Bukan soal seragam dan sebagainya yang berkenan di mata Allah. Tapi yang berkenan di mata Allah adalah soal apa? Kebenaran. Soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita melayani dengan cara yang seperti ini, kita akan terhormat di mata Allah, tetapi juga di mata manusia. Ya, begitu banyak orang. Ya, saya melihat para aktivis yang betul-betul terhormat karena dia melayani dengan sepenuh hati. Dan saya menemukan banyak di antara kita sudah melakukan itu. Dan ini saya yakin Bapak Ibu terkasih, kalau kita nanti meninggal, kita akan menjadi apa? Sebuah simbol ya, orang yang terhormat. Ya. Tapi kalau kita kemudian menggunakan pelayanan untuk mencari diri sendiri, ya, untuk mencari popularitas kita, bahkan kadang-kadang ada yang mencari rezeki di dalam gereja, ada loh. Ya. Buktinya bukan di sini Bapak Ibu terkasih, saya berikan aja contohnya di Indonesia. Banyak itu romo-romo, suster yang di bagian keuangan akhirnya tertipu karena ditipu oleh ya orang Katolik, menawarkan investasi dan macam-macam. Ya, berada tarekat yang kena sampai 250 M, ya kena tuh. Ya, kami tarekat kami cuma kena 1 M, karena memang enggak punya duit kali ya, 1 M saja. Ada suster yang masukkan sampai 110 M atas nama pribadi, bayangkan tuh. Ya, suster atas nama pribadi loh, bukan atas nama yayasan. Seharusnya kan atas nama yayasan, tapi itu atas nama pribadi dimasukkan. Aduh, 110 M dan dibawa pergi Indosuria. Nah itu. Dideketin tuh semua. Dia karena tahu bahwa gereja itu duitnya banyak. Maka dia masuk dalam gereja. Ya motivasinya bagus, indah sekali. Kami akan membantu gereja mendapatkan ini. Ternyata no. Ya. Ternyata pret. Maka apa Bapak Ibu terkasih, untuk mencari yang betul-betul tulus, melayani enggak gampang loh Bapak Ibu terkasih. Mencari orang-orang yang betul-betul tulus memberikan hidupnya. Tetapi kalau dia sampai bisa tulus, kemudian dia memberikan kebenaran dan sejahtera sukacita dalam Roh Kudus dan oleh Roh Kudus, maka dia akan berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya. Maka sekarang saya akan mengulas sedikit, ya, soalnya banyak waktunya, mungkin kalau ini butuh 2 jam, tetapi saya diberi cuma 45 menit. Ya, maka saya akan persingkat lagi ya. Nah, kebenaran yang dimaksudnya apa itu Bapak Ibu terkasih? Ini harus kita tahu kalau kita bicara soal kebenaran. Dan saya mencoba untuk merenungkan ya kebenaran yang ingin diwartakan. Ya, Paulus mencoba untuk mewartakan kebenaran. Kebenaran mana? Oh, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke. Kebenaran yang diperjuangkan oleh seorang pelayan adalah kebenaran di mata Allah, bukan kebenaran di mata manusia. Karena kebenaran di mata manusia bisa diperjualbelikan. Siapa punya duit, dia bisa membeli kebenaran. Ya. Tetapi kebenaran yang tidak kita perjuangkan adalah ini Bapak Ibu terkasih. Yohanes 3, 16 sampai 17. Yang bunyinya apa Bapak Ibu terkasih? Yang bisa langsung jawab dapat sepeda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ingat Bapak Ibu terkasih, Allah begitu mencintai dunia, termasuk Anda dan saya. Amin. Maka kalau kita misalnya di PHK, jangan langsung kita mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau begitu jahat dengan saya? Sementara saya butuh pekerjaan, kenapa kok sekarang diputus dari pekerjaan?
Seringkali kita langsung menyalahkan Tuhan loh. Kenapa ini terjadi pada saya Tuhan? Kenapa saya kok sakit? Padahal saya aktif loh Tuhan. Apakah Tuhan pernah menjamin kalau kamu aktif nggak akan sakit? Pernah menjamin begitu Bapak Ibu terkasih? No. Tuhan nggak pernah mengatakan kamu aktif menjadi pengurus, kamu pasti uangnya banyak, semuanya nggak akan ada masalah, anakmu baik semua. Tuhan nggak pernah menjanjikan itu. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Ketika kamu bersama aku akan bersama kamu juga. Betul saudaraku? Juga termasuk menghadapi kesulitan dan menghadapi tantangan hidup kita. Ya. Jadi seringkali kita memandang Tuhan itu Tuhan yang salah. Padahal Tuhan itu dalam Yohanes 3:16-17 dikatakan, karena Allah begitu mencintai dunia ini, termasuk kita. Anda semua. Jadi Anda itu orang yang dicintai Allah. Amin saudara. Nah apakah kita bisa meneguhkan orang-orang yang kita jumpai itu lalu mengatakan Anda orang yang dicintai Tuhan? Itu pertanyaannya. Bagaimana saya bisa mengatakan Anda orang yang dicintai Tuhan kalau saya maki-maki Anda terus? Kalau saya memukul Anda tiap hari sebagai suami misalnya memukul istri terus. Lalu mengatakan Allah begitu mencintaimu. Pret lagi. Ya. Bagaimana saya menunjukkan Allah mencintai kalau saya itu nyakitin kamu terus misalnya. Bagaimana saya bisa mengatakan Allah begitu mencintai kalau saya itu selalu mengecewakan misalnya. Maka menjadi pertanyaan kita, apakah kita betul-betul bisa menawarkan kebenaran ini bahwa Allah begitu mencintai kita. Dan karena Allah mencintai kita maka dia lalu apa? Mengutus putranya. Di tengah dunia ini. Jadi Yesus datang itu karena apa? Karena cinta Allah kepada kita loh. Maka kalau kita sekarang itu mengamini Allah, kalau kemudian kita mengikuti Tuhan, bagaimana kita bisa membuktikan itu dan lalu mengatakan kepada sesama kita bahwa Allah itu begitu baik. Ya. Setiap hari kalau kita pertemuan di karismatik kan kita nyanyinya itu toh. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kalau Anda menyanyi lagu itu, tolong dihayati betul. Allah baik dan Anda harus menunjukkan lewat saya, Allah itu baik. Bagaimana kalau lewat saya, lalu saya misalnya sebagai Romo, hari-hari saya marah, lalu Anda minta minyak suci saya tolak, minta ini saya tolak, kemudian saya hari-hari pokoknya kalau misa tiada marah, itu bukan saya misalnya. Jadi semua dimarahi. Bagaimana lalu menunjukkan Allah itu baik kalau romonya jahat seperti itu. Ya pasti nanti umatnya juga doanya gampang kok. Kapan Romo dipindah, saudara? Ya paling gitu kok. Ya, ini berarti kan apa? Kita tidak bisa menampakkan wajah Allah yang begitu baik loh. Maka kita harus ingat akan panggilan kita bahwa Allah itu begitu baik, maka dia menghendaki semua orang itu selamat. Ya, tanpa terkecuali dan dia datang, anaknya itu datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Meskipun kita tahu bahwa Yesus tugasnya adalah menghakimi loh. Betul enggak? Sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya. Dalam Al-Qur'an yang dikatakan siapa yang akan menghakimi dunia, saudaraku? Nabi Isa Al-Masih. Jadi nanti itu yang akan menghakimi dunia agamanya apapun, itu yang menghakimi dunia adalah Nabi Isa Al-Masih. Maka saya heran ya saudara kita yang kadrun-kadrun loh ya, yang kadrun-kadrun itu, mereka itu sudah ada itu di Al-Qur'an dikatakan seperti itu, tapi mereka menghinanya luar biasa loh. Ya, di salib Yesus itu ada jin kafir. Kiri atau ke kanan ya? Kiri kanan. Kan gitu itu. Si Somat satu itu ya. Ya, Somat satu itu ya. Was tuh. Kan begitu dia. Padahal di Al-Qur'an dikatakan siapa yang akan menghakimi dunia itu Yesus. Dan waktu Yesus menghakimi, apakah dia lalu bertanya, agama kamu apa? Katolik, lalu ditanya, aktif di Epifani enggak? Ya, gitu. Bilang begitu saudaraku, no. Ya, jadi Anda jangan berpikir, oh saya di Epifani pasti masuk surga. Pret.
Bukan itu. Tetapi pertanyaannya ketika kita di Epifani, hidup Anda memberkati yang lain enggak? Anda menyelamatkan yang lain enggak? Kalau Anda aktif dalam Epifani, Anda menjadikan berkat dalam keluarga enggak? Itu pertanyaannya. Kalau kita kemudian aktif di kepengurusan, aktif di karismatik, tetapi Anda di tengah keluarga tidak menjadi berkat, bullshit lah. Ya saudara. Maka menjadi pertanyaan penting untuk kita adalah, kita, Yesus menghakimi, tapi diingatkan oleh Bapaknya, you tugasnya tidak menghakimi loh, tapi menyelamatkan. Maka ketika dia ketemu Maria Magdalena, dia enggak menghakimi. Ya, ketika kakinya dipegang-pegang oleh Maria Magdalena, apakah Yesus bilang, ih jijik, kamu pelacur kamu ya? Enggak bilang begitu. Yesus malah bilang apa? Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, dipegang-pegang sama cewek, Yesus bilang juga, enak juga ya. Ya, Yesus sangat manusiawi, tetapi ketika wanita yang sama, ketika Yesus itu mau bangkit, ya, ketika di makam, kan Yesus bertemu lagi sama Maria Magdalena tuh. Lalu Maria Magdalena ketika ditanya, Ibu, kenapa engkau menangis? Lalu Maria Magdalena bilang apa? Ada orang yang mengambil jenazah guru. Lalu Yesus bilang apa? Maria. Udah langsung ingat. Ini suara yang nampaknya dulu manggil saya loh. Cowok rambut panjang, kumisan jenggotan. Wah, dia langsung ingat, lalu dia langsung Rabuni, wah langsung dia mau pegang kakinya toh, mau dipeluk. Yesus bilang apa? Don't touch me. Yeah. Yesus itu luar biasa, dia tahu saatnya belum ketemu Bapa, bilang don't touch me. Ini bedanya Yesus dengan Romo. Kalau Romo mau dipegang malah bilang touch me dong. Bukan don't touch me, tapi touch me dong ya. Itu yang terjadi. Yesus luar biasa, dia tahu ini Maria. Dia sapa, kemudian dia tidak dihakimi, tetapi akhirnya apa? Yesus berubah loh. Maria Magdalena berubah. Bertobat dan dia merasa betul-betul dihargai. Karena apa? Yesus tidak menghakimi. Saya yakin Bapak Ibu terkasih, kalau dalam pelayanan kita juga enggak menghakimi orang lain. Tapi kita menerima. Ketika kita aktif dalam pelayanan, kemudian Anda bisa menerima pasangan Anda, meskipun pasangan Anda mungkin mengkhianati Anda, akan ada mujizat terjadi. Amin saudara. Tapi ketika kita lalu menghakimi, yang terjadi apa? Bukan keselamatan. Tetapi yang kita berikan mungkin itu penghakiman. Yang membuat orang tidak berubah. Yesus mengubah orang, menyelamatkan lewat sapaan loh. Ingat ya, Sakeus itu berubah juga bukan karena Yesus mengatakan Sakeus kamu berdosa, kamu koruptor dan enggak. Yesus hanya datang lalu mengatakan apa? Sakeus, aku mau mampir di rumahmu. Cuma itu aja. Tapi apa yang terjadi? Terjadi perubahan hidup di dalam diri Sakeus. Karena dia apa? Disapa. Ini ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menjadi pelayan, supaya kita menjadi pelayan yang terhormat di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, soal damai sejahtera. Ya. Di dalam, orang kalau terlibat dalam pelayanan, itu mari kita selalu ada dalam benak kita. Kita selalu ingin mengatakan, Tuhan, saya saat ini ingin membagikan damai untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Bukan sakit hati yang tidak, bukan kebencian, bukan ketakutan yang kita bagikan, tapi damai. Dan damai itu berasal dari mana? Dari kedekatan saya dengan Tuhan, kedamaian. Ya. Kalau saya dekat dengan Tuhan, pasti itu akan ada damai. Maka ketika Anda dekat sama Tuhan, lalu Anda itu menaburkan kebencian, sakit hati, tanda tanya besar. Maka kalau di TV Anda lihat orang-orang yang mengatakan punya Tuhan, punya Allah, tetapi kerjanya itu ya ngancem yang lain.
kerjanya itu menjelek-jelekkan yang lain, tanda tanya besar loh Bapak Ibu terkasih. Maka ketika kita mampu merangkul saudara kita yang Hindu, yang Buddha, kita bisa hidup bareng, hidup bersama, itu menjadi berkat betul. Dan itu yang diajarkan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga seandainya ini Bapak Ibu terkasih, seandainya itu kan ada usaha-usaha orang untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ada yang begitu tuh menunjukkan. Seandainya ada orang yang bisa menunjukkan Yesus bukan Tuhan, saya tetap mengimani Yesus. Karena Yesus mengajarkan hal yang benar. Mana ada guru mengajarkan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kan ini gila ini. Ya, gila loh. Karena kita sejak kecil diajari untuk apa? Balas dendam. Contohnya kalau nonton film silat. Ya toh? Film silat itu kan temanya balas dendam semua. Ya, kita diajari sejak kecil seperti itu, tapi Yesus ngajari apa? Untuk memaafkan loh. Bahkan mencintai orang yang mungkin jelek-jelekin kita, nyinyir sama kita. Itu, apakah kita bisa enggak? Nah, dan yang berikutnya, ya, ketika kita mau supaya kita ini menjadi pengikut Tuhan, ya, menjadi pelayan yang berkenan di mata Tuhan, cirinya salah satunya ini sukacita. Nah, Paus Fransiskus itu mengeluarkan ensiklik. Anda tahu ensiklik yang bicara tentang sukacita? Halo? Diam tanda mengerti atau? Ensiklik yang diberikan oleh Paus kita, yaitu Evangelii Gaudium. Artinya apa saudaraku? Ya, tolong nanti Anda masuk di Google ya, cari Evangelii Gaudium. Ya, kegembiraan, ya, evangelisasi, mewartakan Tuhan. Karena Paus mengatakan apa? Saya sebagai Paus, saya itu melihat wajah gereja Katolik itu sangat memprihatinkan. Wajahnya itu seperti orang yang pulang dari rumah duka. Itu Paus yang mengatakan loh Bapak Ibu terkasih. Dia melihat bahwa kita itu sukacitanya kurang. Maka saya dalam hal ini lalu saya mengatakan, aduh saya senang ini karismatik diberi tugas ya oleh Paus kita untuk menampakkan sukacita itu. Dengan apa? Dengan nyanyian. Kita menyanyi dengan penuh sukacita, yang lagu-lagu yang dengan keluar dari hati itu akan menjadi warna yang luar biasa. Nah, Paus menghendaki supaya para pelayan Tuhan itu menampakkan wajah sukacita ketika dia bersama Tuhan. Nah, ini yang harus kita ekspresikan Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau kita betul-betul bersama Tuhan, tolong muka Anda diperbaiki. Bukan dengan Anda pergi ke Korea untuk tarik sini, ya menyembunyikan di sini. Enggak. Tetapi Anda dengan apa? Dengan mengubah wajah Anda. Ketika ketemu orang, ketika kita itu menyapa. Ya, meskipun enggak kenal, tetapi kok sesama Katolik kita ke gereja, ngapain kita enggak nyapa loh. Kadang-kadang ini setelah begini kita enggak nyapa, gerombol sendiri sini. Lalu orang yang baru merasa saya enggak ada gerombolan. Ya, bisa enggak kita orang baru itu kita welcome? Ya, kadang-kadang ini yang terungkap oleh saudara-saudara kita. Saya datang ke CIC, saya datang ke komunitas ini, tetapi ketika masuk cuma welcome-nya di bagian pengumuman. Siapa yang datang pertama kali berdiri? Selamat datang, ya. Udah itu saja. Tapi setelah itu, wes monggo mau terus kalau datang, silahkan. Ya, kan seharusnya kita rangkul tuh. Terus loh, kita manage nih, ini jiwa nih. Penuh sukacita, yuk kita tawari, kita ajak ngobrol. Kalau yang terjadi orang lalu merasa, waduh saya di komunitas Katolik itu happy. Nih loh. Karena ada ya masukan untuk saya, mau ini ada umat yang mengatakan saya di komunitas Katolik itu, wah malah diomong-omongin.
diomong-omongin katanya, ya dijelek-jelekin. Nah ini menjadi masukan untuk kita. Ya. Maka ini Bapak Ibu terkasih yang ingin saya katakan, kalau kita mau, mari. Jangan Anda khawatir. Ya. Anda itu dipakai Tuhan semua, Anda tanpa terkecuali. Amin saudara. Karena Tuhan itu mau kita itu menjadi bagian dalam pelayanan. Ya. Maka untuk itu saya mengajak kita, yuk kita ubah hati kita. Ubah hati kita supaya kita semakin hati kita seperti hatinya Tuhan. Sehingga ketika kita ketemu orang, kita itu bisa memberi warna menjadi sukacita. Dan akhirnya inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Anda dan saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah saudara yang terkasih, waktunya terbatas. Akan saya tutup renungan kita, permenungan kita hari ini, sore ini dengan satu lagu. Saya minta Jovi ya. Yofi dan teman-teman, ya, ini latihannya saya sudah 1 tahun yang lalu. Lagu Change My Heart, Oh Lord, ubah hatiku Tuhan. Supaya hati kita itu seperti hatinya Tuhan sendiri. Mari kita mohon agar Tuhan mengubah hati kita. Hati kita semakin seperti hatinya. Tuhan pasti akan membentuk Anda. Tuhan akan memakai Anda. Kita ini seperti tanah liat. Dan kita rapuh. Tapi bersama Tuhan kita bisa seperti Dia memenangkan jiwa. Change my heart, oh Lord, make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. Sekali lagi, change my heart, Lord. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Tuhan, terima kasih. Kami mohon rahmat-Mu untuk mengubah hati kami semua yang saat ini hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau membentuk kami, Engkau menginginkan kami untuk menjadi alat-Mu. Maka tangkap setiap hati yang hadir saat ini dan ubah menjadi hati yang seperti hati. You are the potter, I am the clay. Mold me and make
my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita beri. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Handoko untuk firman-Nya yang sangat memberkati dan baik kali untuk kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam persembahan. Mari kita mau tenangkan hati kita kembali. Kita mau membawa persembahan ini dengan doa dan lagu pujian ini. Tuhan, seperti tadi Engkau telah ingatkan kami bahwa the secret of happiness is giving. Dan Tuhan, Engkau juga bilang bahwa Engkau mengasihi orang yang memberi dengan bersuka cita. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk-Mu. Bapa, kiranya Engkau juga mau lihat hati kami Tuhan, yang akan memberi dengan sukacita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami punya saat ini Tuhan, adalah milik-Mu. Apapun juga Tuhan, adalah dari-Mu. Mari kita mau resapi setiap kata-kata dalam lagu ini sambil mengiringi persembahan kami. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Biarlah kata-kata di lagu ini menjadi doa kita semua. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Maka izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak
kebaikan-Mu. Sempurnalah perbuatan-Mu Tuhan, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Terima kasih semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Kami persilahkan Om Budi atau Puspa, sorry. Shalom semuanya. Shalom. Kurang keras shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali hari ini bisa melihat wajah-wajah yang nggak pernah saya lihat. Siapa yang baru pertama kali datang ke PDKK Epifani? Oh, iya, termasuk Romo. Silakan lambaikan tangan. Wah, puji Tuhan, selamat datang. Lagunya It's Good, tahu nggak? Lagu It's Good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Terima kasih. I'm so glad that you came. Benar, kita semua bergembira. Dan selamat datang sekali lagi untuk yang pertama kali datang. Dan jangan lupa datang lagi bulan-bulan berikutnya ya. Hari ini kita mau ada sedikit pengumuman tentang minggu depan PDKK Epifani itu akan mengadakan retreat teen yang pertama. Jadi kita punya ada bukan children ministry, teen ministry karena anak-anak kita yang dulu children ministry udah gede. Jadi kita ada teen ministry dan untuk pertama kalinya minggu depan kita akan mengadakan teen ministry. Saya kira ini pengumuman dan pendaftarannya sudah tutup unfortunately. Tapi saya mau ajak Om, Tante, teman-teman, kita mau mendoakan anak-anak remaja kita. Karena mereka adalah harapan gereja, masa depan gereja. Jadi butuh didoakan. Karena pasti banyak tantangan, pasti banyak halangan. Tapi kita percaya kuasa doa, kita semua akan membantu, sangat membantu dan saya ajak Om, Tante, teman-teman berdoa agar minggu depan waktu retreat mereka ini, anak-anak teen ini punya mengalami titik balik, titik hidup baru mereka. Ya, kita semua pengen diperbaharui oleh Roh Kudus dan kita berdoa agar anak-anak kita masa depan gereja ini juga mempunyai hidup yang baru, yang diperbaharui dan bisa merasakan kuasa Allah itu luar biasa dalam hidup mereka dan masa depan mereka nggak akan melenceng dari jalan Tuhan. Siap berdoa buat anak-anak dan masa depan gereja? Siapa yang mau komit doain sampai minggu depan sampai mereka selesai mengadakan retreat? Wah, puji Tuhan, semuanya mau berdoa buat mereka. Terima kasih Om, Tante, teman-teman. Dan ngomong-ngomong tentang berdoa, bulan depan PDKK Epifani juga mengadakan workshop doa syafaat. Beliau ini adalah ketua chairperson CCR New South Wales dan sudah lama beliau ini menjadi koordinator untuk doa syafaat. Jadi udah berpengalaman, dia nulis buku, dia juga menjadi saksi yang hidup yang saya bisa lihat bahwa kuasa doa dan pelayanannya lewat doa. Dan kita mau belajar dan workshop ini kita buka untuk semuanya. Siapa saja, nggak cuma Epifani, dari siapapun Bina Iman dan PDKK yang lain yang ingin berdoa dan ingin belajar tentang bagaimana berdoa syafaat yang baik, kami undang untuk datang dan kita bisa daftar karena kita mau siapkan konsumsi ya. Tolong hubungi daftar lewat Lydia. Silakan Lydia mau berdiri biar tahu nih orangnya nih Lydia, Om, Tante, teman-teman daftar lewat Lydia. Karena akan kita mesti organize lunch ya. Oke, berikutnya.
Kita juga ada doa syafaat, dan ini yang sudah kita lakukan secara reguler. Karena itu kita mau lebih meningkatkan bagaimana kita berdoa syafaat secara efektif untuk orang-orang. Karena dengan berdoa kita juga bentuk rasa kasih kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Kami juga invite buat siapa saja yang ikut, yang rindu untuk mendoakan orang lain, join sama kita. Harinya berubah jadi hari Selasa jam 8.30 malam. Kalau yang ingin ikut, biasanya kita akan mengumumkan link Zoom itu lewat WhatsApp. Kalau belum tergabung di WhatsApp grup Epifani, silakan hubungi Lydia juga. Nanti kita akan add dan kita berikan informasi dan linknya. Gitu ya. Oke. Nah, yang baru pertama kali datang dan pengen juga bersekutu sekali lagi berikutnya bersama kita bulan depan, jangan lupa datang. Jam yang sama, tempat juga yang sama. Kita kedatangan Edo Setia Prasojo dengan tema God's Providence. Jadi jangan ketinggalan, jangan merasa waduh nanti saya nggak konsen karena anak saya masih kecil atau cucu saya masih kecil. Kita ada children ministry karena mereka juga akan belajar tentang firman Tuhan. Ada little fish dari 2 tahun udah boleh join, ada yang big fish dan juga teen ministry. Jadi tolong ajak teman-teman saudara-saudara yang mungkin butuh mendengarkan firman dan butuh bersekutu bersama kita semua di sini. Terima kasih. Ada lagi? Oh ya. Nah, karena bulan depan kita akan mengadakan fundraising, jadi jangan ketinggalan karena makanannya dijamin enak-enak ya. Siapa sih yang nggak suka makan ya? Jadi yang mau mendukung, karena fundraising ini akan mendukung kita mengadakan retreat tim. Karena Epifani pengen gitu ya melayani lebih efektif, lebih efisien, lebih berkenan di mata Allah. Kita perlu diisi juga, kita mau ngadain retreat, jadi kita butuh fundraising. Udah? All good, terima kasih. Dan sebentar lagi kita mau menikmati persembahan dari anak-anak kita, children ministry yang regularly juga bersekutu bersama di ruang yang lain. Mereka inilah wajah-wajah anak-anak dan masa depan gereja. Silakan. Welcome. Come on. Quick. Welcome back Aunty Wenda yang bersama kita dan melayani kita dari belum married sampai punya anak dan tetap setia melayani kita. Terima kasih, silakan. Oke, hari ini anak-anak belajar tentang keluarga dan kita ada persembahan untuk om, tante, saudara-saudari semua, lagu tentang keluarga. Are you ready? Are you ready? No? Yes, you're ready, right? Okay. Remember the song. Come join with us, my friend, and follow in God's way. Come follow, though many we are one. We all come to celebrate as one family, you and me and you, one family, get you through, there for you, always by your side. 'Cause
part of God's loving church. We gather here today. Come gather in giving we receive. We all come to celebrate as one family, one family. You and me and you, one family, one family. Get you through, there for you, always by your side. Your word, it brings us life in loving those we meet, in loving, by caring we are one. We all come to celebrate as one family, one family. You and me and you, one family, one family. Get you through, there for you, always by your side. One family, one family. You and me and you, one family, one family. Get you through, there for you, always by your side. Get you through, there for you, always by your side. No matter where you are, it's great to know that you and me belong to one family. Oke, terima kasih semuanya. Kita juga mau tanya nih, hari ini belajar apa ya? What did you learn today? Can anyone tell me? Tara? Yes? Oh, make a family picture. Yeah, so they make family picture today. Like this. All right. What did you learn today, Vito? About what? We drew a picture and wrote why we like our family. Oh, why we like our family. Can anyone tell me why do you like your family? Why do you like your family? We have fun holidays We have fun holidays. Why do you like your family, Adela? because they help me when I'm feeling sick. Okay, because they help me when I'm feeling sick. Jadi hari ini anak-anak belajar tentang keluarga, pentingnya punya cinta kasih dalam keluarga dan saling mengasihi. Buat yang kecil ada PR nih. Mereka akan mengajak orang tuanya berdoa malam ini. Jadi jangan lupa berdoa ya, bareng-bareng. Okay, thank you very much everyone. Welcome back. Welcome back. Thank you, Wenda. Thank you, Children Ministry. Sekali lagi dong tepuk tangan buat anak-anak kita. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Luar biasa ya. Saya dulu juga segitu. Enggak dari dulu segini, enggak. Oke, puji Tuhan kita sudah di penghujung acara PD kita. Sekali lagi kami kita bersyukur, kita boleh bersekutu sekali lagi. Dan sebelum kita pulang, mari saya undang kembali Om Tante, teman-teman semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan satu lagu. Saya ambil lagu ini dari Puji Syukur. Jadi kita bangga dengan lagu-lagu Katolik kita, oke? Kita mau tutup persekutuan doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam persekutuan doa kami hari ini. Dan kami sungguh berterima kasih Tuhan buat segala firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami boleh belajar menjadi pelayan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat semua yang boleh kami rasakan, buat kehadiran-Mu,
buat kebaikan-Mu. Kami Kau sadarkan kembali bahwa Engkau begitu mencintai kami. Biar kami sekarang akan pulang, kami mau bangkit menjadi saksi-Mu Tuhan. Memberitakan kabar sukacita buat orang-orang yang belum mengenal Engkau, buat saudara-saudari kami juga, buat keluarga kami. Biar kami boleh menjadi terang dan garam-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami sekarang mau pulang, membawa berkat-berkat-Mu dan membagikan kepada saudara-saudari kami. Amin. Romo berkenan untuk memberikan berkat. Tuhan bersamamu. Tuhan terima kasih, berkatilah kami setiap pribadi dan setiap keluarga yang hadir saat ini. Semoga Engkau memakai mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu. Dan sekarang turunkanlah berkat-Mu dengan berkat mulia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Oke, mari kita tutup. Kita mau bernyanyi. Kita mau bangkit bagi Yesus. Kita mau jadi pahlawan salib Tuhan. Semuanya tahu ya lagu dari Puji Syukur kita ya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Sekali lagi, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Oke, semua sekali lagi kita mau semakin bangkit bagi Yesus. Jangan lupa untuk bagikan berkat ke sesama kita. Hai bangkit bagi Yesus dan mohon dayanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukup. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Akan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa, bersiaplah. Mari berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa, bersiaplah. Nama Tuhan, sampai berjumpa lagi bulan depan.